menyampaikan materi terkait Merdeka Belajar, menjawab tantangan pendidikan Indonesia. Tapi sebelum beliau menyampaikan materi, alangkah baiknya saya bacakan CV beliau. Tapi mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengenal beliau ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak ada salahnya saya coba bacakan kembali. Nama beliau adalah Toto Suprayitno. Riwayat pendidikan beliau adalah Sarjana Statistika dari IPB tahun 1985. Lalu dilanjutkan Master of Science in Policy Economics di University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA. Dilanjutkan program PhD-nya di universitas yang sama. Untuk pengalaman profesional beliau, pernah menjabat atase pendidikan dan kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat tahun 2009 hingga 2010. Sepulang dari Amerika, beliau diberikan amanah untuk menjabat sebagai Direktur Pembinaan SMA pada tahun 2011 hingga 2012. Dilanjutkan Kepala Biro Kepegawaian Sekjen Kemendikbud tahun 2012 hingga 2015. Lalu beliau menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 hingga 2020. Dan saat ini beliau adalah analis kebijakan utama di Direktorat Sekolah Menengah Atas. Baik, kepada Pak Toto, kami serahkan waktunya untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Dari tajuknya ini sebenarnya nggak sepenuhnya Merdeka Belajar. Tapi saya ingin menyampaikan terkait yang salah satu atau dua yang fokus di dalam filosofi Merdeka Belajar ini. Coba. Jadi kita jelas menghadapi tren global. Kawan-kawan sudah mendengar di mana-mana trennya seperti sekarang apa sih? Tren disrupsi teknologi terutama. Ditambah yang akhir-akhir ini disrupsi virus pandemi COVID ini juga memberikan disrupsi yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, teknologi sudah mendisrupsi tata kehidupan kita, termasuk pendidikan, bagaimana anak-anak belajar, bagaimana guru-guru mengajar, bagaimana kita membuat kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah ini menciptakan disrupsi baru. Bagaimana kita tidak siapnya dengan teknologi. Nah ini memberikan guide, memberikan hint kepada kita, ke depan ini anak-anak perlu dididik seperti apa. Tren yang jelas adalah di dunia yang serba tidak pasti, karena disrupsi terus-menerus, di dunia yang uncertain, yang ambigu, tidak jelas, yang diperlukan anak-anak kita adalah kemampuan untuk terus-menerus belajar. Bukan sekedar menguasai ilmu pengetahuan dari buku, tetapi dari ilmu pengetahuan membentuk seorang pembelajar. Tren di mana seperti itu kebijakan pendidikannya. Yang disebut untuk kita biasanya melatih anak berpikir tingkat tinggi atau aras tinggi, higher order thinking skills. Saya kira sudah sering mendengar industri 4.0 dengan ciri otomasi membuat kita seringkali gelagapan. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin, oleh robot, di antaranya ini pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, manual seperti operator mesin jahit, buruh perakitan, pegawai gudang, banyak aktivitasnya yang sudah tergantikan oleh teknologi, otomasi. Namanya high-touch job, high-tech job, sentuhan teknologi di sini yang mengancam kita. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang trennya masih ada. Seperti psikolog,
yang memerlukan human touch, guru barangkali ya, policy maker, legislator, DPR, belum ada di dunia ini yang DPR-nya robot, semuanya manusia. Tapi yang jelas displacement. Nah, seperti apa yang pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang? Ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya mengandalkan pengetahuan rutin, manual, non-rutin, manual, low order thinking skill itu hilang. Trennya hilang. Tapi tercipta pekerjaan baru yang mensyaratkan higher order thinking skills. Kemampuan analitis, kemampuan interpersonal skill, berkolaborasi, negosiasi, memerlukan pendekatan-pendekatan networking, kolaborasi. Nah, pertanyaan adalah anak-anak kita ini sekarang sudah kita bekali pengetahuannya mana? Kebijakan-kebijakan pendidikan ini mengarahkan anak-anak kita belajar apa? Kalau belajar ini sebenarnya kita salah arah. Kita berada di dalam yang salah. Harusnya kita membekali anak-anak kita dengan pengetahuan yang akan datang. Lalu kita lihat sesungguhnya apa yang terjadi di Indonesia. Kalau tadi tren dunia, Indonesia pun sudah terjadi job displacement. Di berbagai sektor, 3 contoh sektor ini saja, job displacement sudah terjadi. Berkurang 3,5 juta pekerjaan tergantikan, tapi juga ada pekerjaan baru tercipta untuk sektor yang sama. Tergantikan di grocery retail 1,6 juta, tapi sudah yang sama 2,3 juta tergantikan. Di industri dan seterusnya. Sektor konstruksi, transportasi, pariwisata, retail banyak tergantikan. Dan Anda merasakan pelan-pelan. Siapa yang datang ke sini masih datang ke travel agent. Bayar pakai duit tiket Traveloka, semua udah di smartphone kita. Bayangkan yang tadinya nunggu berjam-jam di travel agent, kemudian ada Traveloka, ada tiket.com, ada hotel.com, kemana mereka pergi? Mereka adalah termasuk ini, termasuk yang tergantikan. Penjaga tol, ketika ada e-tol, e-money, kemana mereka pergi? Nah, pekerjaan yang tergantikan ini. Tapi sementara itu, ada pekerjaan yang lain. Siapa yang membuat Traveloka? Itu dulu anak didik panjenengan semua. Anak-anak SMA, pemenang Olimpiade komputer. Mereka bergabung membuat Traveloka itu. Anak-anak kita itu. Anak-anak baru yang menciptakan kreasi yang enggak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Apa kita kebayang dulu ya? Mereka itu enggak punya apa-apa. Enggak punya gedung, enggak punya apa-apa. Berpikir ayo membuat platform di handphone di mana orang dengan mudah bisa membeli tiket, membeli hotel. Ya termasuk menteri kita. Enggak punya motor satupun. Saya membuat marketplace Gojek, motor ojek, supaya bisa melayani banyak pelanggan seluruh Indonesia. Nah, itu adalah kreasi anak-anak baru. Anak-anak yang berpikir tadi, berpikir tingkat tinggi, berinovasi menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan apakah itu diajarkan di sekolah? Tidak ada. Tidak ada di fisika, tidak ada di matematika, tetapi yang adalah cara berpikir kreatifnya. Oleh karena itu kebijakan pendidikan kita hendaknya juga berpikir apa sih yang diperlukan oleh anak-anak kita. Apakah matematika, fisika, kimia nggak perlu? Mungkin juga nggak perlu, tapi juga masih perlu. Anak-anak itu kan juga belajar kimia, matematika, fisika. Anak-anak IT yang Traveloka itu dulu juga belajar itu. Dengan ilmunya itu maka dia bisa menjadi dasar untuk berpikir lebih lanjut. Nah, pendidikan kita seperti apa? Pendidikan kita sebenarnya dari sisi jumlah anak sekolah sudah bagus banget. Data ini ya cerita ini aja bahwa kohort dari kohort ke kohort, jumlah anak yang masuk kemudian yang keluar kelas 10 itu makin membaik. Kalau dulu 100, gerbong 100, keluar 12 tahun, 10 tahun kemudian hanya 36.
makin hari makin baik. Cucu kita nanti mungkin akan baik lagi. Jadi nggak ada masalah. Layanan pendidikan kita dengan giatnya kita membangun sekolah, sungguhnya membuat anak miskin pun menikmati pendidikan. Nah ini contohnya. Dari kelompok termiskin penduduk, ini makin terlayani oleh pendidikan. Which is great. Oke, bagus. Sekolah kok. Tapi apakah sekolah itu betul-betul yang seperti kita harapkan? Saya ingin cerita tentang isomorphic mimicry. Ini di dunia biologi ya, biasanya ya. Kalau bahasa Jawanya itu membo-membo. Seolah-olah berbuat sesuatu atau seolah-olah seperti sesuatu untuk mencapai tujuannya. Di dunia fauna, ular ini, Eastern coral snake, ini sangat beracun. Bentuknya seperti ini. Ini ada scarlet king snake yang sama sekali nggak beracun, nggak berbahaya. Tapi si scarlet ini nggak usah beracun, nggak apa-apa. Cukup mimikri saja. Seolah-olah dari struktur tubuh, warna, seolah-olah seperti yang beracun ini. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya dia supaya ditakuti. Sebagai alat proteksi. Nggak dimangsa, malah ditakuti. Jadi nggak peduli beracun atau enggak. Tapi yang penting mimiknya beracun. Seolah-olah beracun. Ini mimikri. Dalam kehidupan kita banyak sekali isomorphic mimikri. Di dunia pendidikan, tadi saya ceritakan, makin banyak anak sekolah. Makin banyak gedung bagus-bagus dibuat. Semuanya berusaha mengikuti 8 SNP sebagai kiblat sekolahan yang baik. Tapi apa hakikat bersekolah? Hakikat bersekolah adalah mendidik anak. Dan pendidikan itu memerdekakan pikiran anak. Untuk merdeka harus belajar dengan merdeka. Mengembangkan daya nalar kritis, mengembangkan daya inovatif, kreatif, dan sebagainya. Nah, sekolah-sekolah kita itu tanpa pendidikan, tanpa anak-anak belajar dengan tertib setiap hari masuk ruang kelas. Tapi pertanyaannya, ini isomorphic mimicry, seolah-olah learning, seolah-olah dididik, atau sekedar bersekolah. Seperti kita tahu, sekolah itu hanya salah satu cara menjalani pendidikan, memperoleh pendidikan kan sebenarnya. Zaman dulu ketika kebutuhan masyarakat terdidik itu belum disadari betul, kalau kita ingin berilmu itu kan nyantrik ya. Ingin jadi dalang, itu ikut dalang. Ingin jadi dokter, ikut dokter. Lama-lama jadi dokter gitu. Ingin jadi tukang batu, ikut tukang batu terus saja. Udah kayak buruhnya. Tukang kayu ikut. Tapi itu kan lama. Satu guru, satu siswa, 2 siswa. Lama. Mastery itu. Lalu kebutuhan akan masyarakat yang terdidik secara luas. Kesadaran bahwa pendidikan itu tidak hanya berguna untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat luas. Sebagai kebajikan publik atau public good. Meluas, terutama didorong oleh revolusi industri, kebutuhan tenaga terampil luas, maka dibuatlah sistem yang memungkinkan satu guru bisa mendidik banyak anak. Massal, sistem sekolah ini terjadi. Efisien. Jadi sekolah itu hanya salah satu cara untuk mendidik. Tetapi, apakah rasio gurunya 1:1 atau 1:40? Yang nggak boleh lupa adalah learning-nya. Memastikan anak-anak learning. Apakah kita mimikri? Tanda-tandanya, apakah sekolah-sekolah kita isomorphic mimikri dari learning atau pendidikan? Indikatornya PISA,
rendah terus dibandingkan negara lain. Dibandingkan Malaysia dengan Thailand, meskipun mereka juga nggak tinggi-tinggi amat, dibandingkan negara yang lebih maju, rendah terus. Terlepas makin banyak anak yang sekolah. Di membaca, matematika maupun sains. Terus di personal skills-nya, perundungan hebat, tinggi. Anak Indonesia ternyata banyak yang merundung atau merasa dirundung. Growth mindset, mimpi, keinginan untuk maju, rendah. Dua contoh dari studi PISA yang kita peroleh untuk anak 15 tahun. Ini sebenarnya warning bahwa ternyata anak-anak kita kurang learning meskipun bersekolah. Fakta lagi, kita nggak percaya PISA, itu kan nasional, random. Coba kita buat 3 aspek tadi, kemampuan berbahasanya, matematikanya, IPA-nya, di setiap provinsi, rendah. Ini buatan kita sendiri. Balitbank waktu itu dengan aksi. Assessment kompetensi siswa Indonesia. Rendah. Kita lihat lagi, lebih detail lagi. Ini saya berikan satu contoh saja. Anak yang sama diikuti kemampuan belajarnya. Kelas 9 dites dengan soal yang sama. Kelas 10 dites lagi. Kelas 11 tes lagi. Sampai kelas 12. Jadi sejak lulus kelas 3 SMP ke SMA, coba diikuti anak-anak. Sampel random. Kalau soalnya itu relatif mudah, ada sedikit kenaikan jumlah anak yang bisa menjawab dengan benar. Soalnya paling sulitnya nggak terlalu sulit sungguhnya. Relatif sama. Kelas 9, jumlah yang menjawab benar untuk soal yang paling sulit ini sekitar 20%. Kelas 12 juga hanya sekitar 20%. Jadi selama 3 tahun belajar di SMA, itu gennya apa? Anak itu bersekolah loh. Oleh karena studi ini menyimpulkan kita ini berada dalam learning crisis. Karena schooling yes, but without learning. Padahal esensi schooling is learning. Ini dari satu aspek kognitif saja. Belum bicara soal pembangunan karakter dan sebagainya. Oleh karena itu, kawan-kawan, ini kita perlu merefleksi. Gak usah menyalahkan siapa yang salah. Ya termasuk saya lama di Kemdikbud. Pejabat-pejabat ya kita semua. Yang penting kita refleksi untuk perbaikan. Nggak usah tuh blaming something. Tapi kita perlu jujur. Apa yang salah dengan kita kira-kira ya? Yang salah diantaranya, saya ke ini dulu ya. Sebelum ke pandemi ini. Mumpung lagi nyambung. Bisnis kita di dalam membuat anak itu kan ini ya sebenarnya. Merancang kurikulum, bayangkan kita apa sih yang dimaksud dengan learning, apa yang harus terjadi di sekolah itu. Learning cycle ini. Ini yang untuk urusan otak dulu aja. Learning cycle. Merancang kurikulumnya, melakukan teaching learning process, delivery-nya, kemudian melakukan assessment, siklus perbaikan nih harusnya. Kalau sepanjang siklus ini ada yang kurang tepat, bisa dilakukan perbaikan. Oke, kurikulumnya ada, cek. Ada, nggak ada. Indonesia ini sekolah nggak pakai kurikulum. Kecuali pendidikan informal di rumah itu. Non formal saja pakai kurikulum. Ada. Terus diajarkan ya, guru tiap hari masuk sekolah kok rajin ngajarin anak-anak. Apakah dilakukan suruh merefleksi? Iya. Orang disuruh membuat apa itu yang disetor ke GTK itu? Karya tulis ilmiah.
Betul ya, guru itu harus membuat itu loh, karya PTK, penelitian tindakan kelas, classroom action research, yang maksudnya untuk refleksi. Ya, apakah melakukan assessment? Iya, kita cek apakah itu betul-betul mencapai tujuannya atau sekedar isomorphic mimicry untuk kelihatan menjalankan semua persyaratan sudah. Bahkan sebelumnya, pusat membuat standar 8 SNP. Mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarpras, standar segala macam standar. Dalam hal jumlah standar, kita paling hebat di seluruh dunia. 8 semua distandarkan. Australia saja 4 cuma. Dan nggak tebal standarnya ini. Singkat saja. Standar proses itu prinsip-prinsip proses yang baik. Nah kalau kita, kalau nggak tebal itu dikira bodoh yang membuat aturan itu. Makanya tebal. Sampean itu membaca standar udah sampai halaman 50 ya, halaman pertama udah lupa. Jadi terus kalau detail lagi, standar proses misalnya. Nah, proses itu ada aturan macam-macam. Sekolah itu harus membuat silabus, membuat RPP. Silabus itu ada 9 aturan. RPP 23 aturan. Ya. Dan itu sekolah dari Sabang, ujung Sabang sampai ujung Merauke. Itu kayak gitu tuh. One size fits all policy. Regardless in desa ini kayak apa, kotanya sehebat apa, ya silabusnya kayak gitu. Itu apa? Yang sudah dibayangkan adalah belenggu sekolah. Oke, terus kita birokrat nih datang sekolah memastikan bahwa itu segala aturan dipenuhi. Akreditasi didatangkan, asesornya memastikan bahwa borangnya diturunkan dari itu dan memastikan sekolah mentaati. Apalagi pengawas datang. Kalau silabusnya nggak landscape, salah. Ada pengawas yang harus memastikan bahwa silabus itu ditulis tangan. Karena nggak yakin yang membuat itu gurunya masing-masing, gitu ya. Dan itu terjadi, sekolah mentaati itu. Paksa, turun paksa dilanggar. Ada yang melanggar tapi sembunyi-sembunyi. Pura-pura mengikuti itu, tapi membuat silabus sendiri yang dipandang lebih cocok dengan konteksnya. Dan itu disembunyikan. Itu diajarkan beneran. Yang untuk reporting ke direktorat, gitu ya, ke pengawas, ke dinas, yang tadi, yang mengikuti aturan. Nah, saya menyekolahkan ke sekolah yang tadi, yang melanggar tadi, menyekolahkan anak saya. Ini penjara. Dan kita telah mendidik sekolah itu memenjarakan anak. Bahwa guru juga dipenjarakan oleh segala aturan ini. Coba kalau kita gagas ya. Masa harus 9 sih aturannya? Oke, yang lebih jelas lagi ini. Standar proses mensyaratkan rombel jumlah siswanya maksimal 30, 36, 32, SD 28 gitu ya. Dari dulu, sejak standar itu ditetapkan, saya bertanya, apa sih asal? Angka itu magic numbers dari mana itu? Apakah wangsit, wahyu, atau ada rasional? Di SMP nggak bisa jawab. So what? Tapi itu ada blessing juga ya. Yang dari 48 diturunkan jadi 36 kan artinya nambah ruang kelas. Artinya kalau nambah ruang kelas, nambah jam ngajar guru kan. Ngajar 24 jam bisa dipenuhi. Ya, 24 jam juga persoalan itu. Oke, kita kembali ke 32 36 tadi. Siapa yang bilang itu? 32 itu otomatis standar yang bagus. Dan apakah itu memang harus 32? Apa jaminan kalau itu bagus?
Saya baca-baca penasaran, kenapa sih 32 itu? Oh, class size itu matters. Memang penting class size itu diatur dengan syarat bahwa pedagoginya juga harus diatur. Itu implikasi, bukan standar. Class size implikasi. Misalnya, teaching learning standarnya itu bahwa guru harus memastikan deep learning. Untuk deep learning, maka guru harus melakukan affirmative action kepada anak-anak yang tertinggal, tutoring dan sebagainya. Syaratnya untuk bisa mengetahui setiap individu kemajuan belajarnya, maka harus melakukan diagnostik setiap saat. Untuk itu, kalau 48, tidak manajeble, nggak mungkin guru mengelola 48. Baru oleh karena itu, maka class size-nya perlu diturunkan menjadi 32. Jika perlu 24. Tapi bukan tiba-tiba 32 sebagai angka sakti. Jadi, kalau guru belum mampu melakukan deep learning tadi, yang utama deep learning-nya dulu. Bukan tiba-tiba harus 32. Setelah 32 dianggap, oh ya ini sekolah bagus, akreditasinya top. Padahal nggak terjadi perubahan learning. Nah itu adalah mimikri, isomorphic mimikri. Seolah-olah sebuah proses pendidikan yang bagus dilihat dari rombelnya yang kecil, tapi sesungguhnya rombel kecil ini nggak mengatakan apa-apa. Nggak mengarah kepada deep learning, nggak mengarah kepada individual learning, dan seterusnya. Jadi standar itu juga bermasalah. Ya, Pak. Nah kita berapa ratus miliar yang kita investasikan untuk mengecilkan rombel tadi. Dan nggak terjadi apa-apa. Ya, jadi di sini Pak, Bapak Ibu, banyak terjadi mimikri dan belenggu-belenggu. Standar tadi membelenggu. Aturan silabus yang harusnya sesuai dengan konteks diseragamkan, diatur semuanya. Dan itu dipastikan mulai dari pengawas, dinas, akreditasi, direktorat, kementerian, memastikan bahwa aturan. Sehingga proses kreatif ini berubah menjadi proses compliance terhadap petunjuk-petunjuk dan aturan. Padahal ini harusnya proses kreatif oleh guru. Bagaimana proses membuat anak berpikir merdeka jika prosesnya sendiri tidak penuh dengan kemerdekaan, kreativitas. Ambil contoh lagi mengenai PTK, penelitian tindakan kelas. Sebenarnya apa sih itu gunanya? Apa gunanya? Angka kredit. Yang muncul angka kredit untuk naik pangkat berlomba supaya sertifikasinya bagus, tunjangannya bagus. Niat awalnya sebenarnya sebuah alat refleksi. Ya kan Pak, Bapak-Bapak yang pernah jadi guru atau dosen, ini sudah harus mendarah daging lah. Tadi saya merancang kurikulum, saya deliver kok enggak enak ya rasanya ya Bu ya. Kok rasanya ganjel, anak-anak bengong semua, kayak gini ya. Nanti saya refleksi ini, kok enggak mudeng tadi kayaknya omongan saya tuh ya. Kira-kira apa, tak catatnya. Besok presentasi lagi mungkin enggak kayak gini. Ya catat, jadi jurnal harian atau mingguan. Jadi di tempat lain namanya reflective notes, itunya produknya itu. Atau teacher commentary notes, apa yang ringan-ringan lah kira-kira. Di sini berat banget, laporan penelitian tindakan kelas, pakai survei segala, pakai uji statistik, macam-macam lah. Sophisticated kayak skripsi atau tesis. Nah kalau kayak gitu nilainya gede, di GTK gede. Apakah terjadi perbaikan? Enggak. Wong itu untuk angka kredit, padahal gunanya kalau terjadi apa-apa, besok diperbaiki. Feedback loop. Ini juga kebanyakan kita melakukan assessment itu
untuk memperoleh feedback loop sebenarnya. Dan assessment itu nggak harus bentuknya ujian. Bahkan mengamati siswa yang ngantuk aja itu kan juga ini. Beberapa sekolah melakukan itu, mencatat itu. Tapi biasanya selalu ujian. Di tengah semester, akhir semester, ketika terjadi apa-apa sudah telat, anak nggak naik. Kita seringkali nggak melakukan ujian, tetapi judgment. Ujian itu seperti the day of judgment, menentukan nasib. Maksudnya ini sebenarnya feedback loop yang besar. Dan ini bayangkan ini spiral naik. Harusnya naik. Siklus yang terus-menerus naik. Tapi yang terjadi di sini, pokoknya yang penting udah ada PTK. Oh, udah tebel. Contek-contekan juga nggak apa-apa. Yang satu sekolah biasanya submit 80 gitu ya. Sama kadang-kadang. Judul, warna cover, font yang berbeda. Isinya ternyata sama. Ada pabriknya kok itu. Jadi nothing to do dengan itu isomorphic mimicry. Penelitian juga menunjukkan bahwa seperti ini. Kita mengecil-ngecilkan kelas size, biayanya gede, benefit birunya itu kecil. Tapi kalau tadi feedback, kalau kita melakukan assessment, memberikan masukan kepada siswa, itu gede benefitnya. Dan nggak usah bayar. Wong assessment saja kok bayar. Kecil sekali. Nah, kita tadi mengilustrasikan bahwa kepura-puraan itu terjadi di dalam domain pekerjaan kita. Itu sebabnya, maka tadi anak-anak kita kurang belajar. Karena di learning cycle-nya di antara dipenuhi dengan kepura-puraan, dipenuhi dengan sekedar menjalankan petunjuk. Dan repotnya apa? Kami ini, mungkin kita ini, policy maker, seneng aja ngasih petunjuk. Dan kita sewenang merasa berkuasa kalau petunjuk kita itu dipatuhi. Cermin power kita adalah ketika kita memproduksi banyak petunjuk dan petunjuknya diakui, ditakuti, ditaati. Lah iyalah, wong mereka memang takut guru-guru itu kepada kita. Dan repotnya lagi, lama-lama sekolah guru itu nyaman dikasih serba petunjuk untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu petunjuk. Sedikit-sedikit juklak-juknis, petunjuk bagaimana mengajar, petunjuk bagaimana nanya ke siswa, petunjuk bagaimana membuat ujian, dan sebagainya. Itu petunjuk-petunjuk menjadi belenggu. Yang praktek besarnya, mulai dari standar saja udah belenggu, ditambah segala macam, borang akreditasi, petunjuk ini, petunjuk itu. Sehingga bayangkan sekolah itu penuh dengan belenggu sebenarnya. Maka muncul gerakan de-schooling community. Komunitas yang nggak percaya dengan sistem sekolahan ini. Karena sekolah itu sebenarnya bukan menghidupkan kreativitas anak, tapi justru memadamkan kreativitas anak. Dipaksa harus ini, harus itu. Anak menggambar langit merah saja nggak boleh sama guru. Karena langit itu harus biru, nak. Belenggu pemikiran, biarkan sajalah merah. Gunung bentuknya apa, ya biarkan sajalah, itu kreativitas. Lebih gila lagi, kalau anak nggak boleh menjawab berbeda. Karena bentuk soalnya kayak UN. Multiple choice, satu jawaban benar. Terbiasa, yang benar itu hanya satu. Yang benar itu hanya di buku. Benar kata Pak Guru. Selain itu salah. Tidak ada why not. What if? Pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan penasaran, keingin tahu lebih lanjut. Jadi belenggu kadang-kadang sejak kita latihkan sejak dalam pikiran melalui ujian. Nanti ada contohnya. Nah, pandemi, tadi sudah krisis ya, belajar kita krisis sungguhnya.
tapi kita nggak kerasa. Seolah-olah everything is fine. Standar 8 yang problematik, fine, berlaku bertahun-tahun. Dan kita imani betul itu sebagai kebenaran, sebagai misi pendidikan, bahwa kita menjalankan memenuhi 8 standar. Padahal dari awal sudah ketahuan problematik. Dan perhatikan, di antara 8 standar tadi, standar kompetensi lulusan, tadi kalau nggak percaya cek di Burang Akreditasi, yang paling tidak pernah dilihat apa? Standar kompetensi lulusan. Padahal itu muara yang paling penting. Yang sering dicek itu bangunannya, jumlah bangku, jumlah buku perpustakaannya, berapa judul, yang gitu-gitu. Pernah itu dipinjam atau tidak, enggak urusan. Transaksi di perpustakaan itu jalan atau enggak pernah urusan. Yang penting ada. Nah kayak gitu, itu adalah dianggap sekolah yang baik, asal punya ini itu. Kita melalui krisis tadi, krisis diantaranya sebabnya karena banyak sekali belenggu, banyak isomorphic mimikri di setiap kejadian, kita ngurus anak-anak kita. Pandemi ini membuat persoalan lebih buruk, memperburuk keadaan. Ini ilustrasi saja. Ini empiris di Pakistan ketika terjadi gempa, kemudian sekolah terpaksa ditutup di salah satu negara bagiannya. Maka yang terjadi adalah di setiap sekolah itu selalu ada keragaman. Ada anak yang pinter, ada anak yang kurang pinter. Kita ilustrasikan ada gap lah biasanya. Enggak semua seragam pinter semua atau bodoh semua, enggak. Selalu ada variasi. Nah, ketika terjadi penutupan sekolah, maka mulailah kelihatan menurun. Dan yang tadinya tertinggal, sayangnya penurunannya makin tajam. Dan itu make sense. Dan dibuktikan secara empiris di Pakistan ketika itu. Tetapi anak yang pinter biasanya memiliki keuntungan, entah karena fasilitasnya komplit, atau karena anak memiliki gen untuk mandiri, belajar, daya juangnya tinggi. Yang ini anak-anak yang rentan, entah karena miskin, harus membantu orang tuanya, nggak punya fasilitas belajar, terjadi gap. Maka dampak langsungnya terjadi learning loss. Ketika penutupan sekolah, belajar tidak didampingi guru, dan melebarnya learning gap. Yang tadinya udah ada, sempit, dengan penutupan sekolah, anak belajar tidak didampingi guru, itu terjadi learning gap yang melebar, dan jika diteruskan, maka gap antara yang beruntung dengan yang kurang beruntung makin lebar. Ini yang perlu disadari. Oleh karena itu, sesegera mungkin kita tahu siapa yang harus segera ditolong. Anak-anak yang paling rentan. Oleh karena itu PTM ini sesungguhnya tugas pertama adalah memetakan siapa anak yang paling tertinggal. Dan itu yang perlu segera ditolong. Kalau enggak, anak itu akan segera drop out. Dan kalau sudah drop out, untuk mengambil kembali ke sistem pendidikan itu susahnya bukan main. Paul Dasman, Dick Dasman dulu pernah membuat program retrieval anak-anak untuk kembali ke sistem sekolah. Baik ke formal maupun non-formal. Ternyata sulitnya bukan main dan biayanya besar. Maka langkah pertama, retensi anak untuk tetap tinggal di sekolah. Caranya gimana? Tolong mereka yang paling rentan. Mempertahankan anak tetap di sistem. Dan kalau anak itu dipertahankan ke apa? Kalau makin tertinggal, makin frustrasi. Nah itu Bapak Ibu, ini dinas ya. Kawan-kawan di dinas ya. Di pembelajaran, di kurikulum, itu Pak ya. Dinas ya. Kebijakan yang mendorong untuk segera mendiagnosa anak-anak yang tertinggal. Ini penting. Puspendi kalau nggak salah sudah punya tools untuk mendiagnosa. Diagnostic assessment, lalu segera menolong yang tertinggal. Jadi PTM tanpa ada treatment khusus bagi anak yang paling rentan ini, ya nanti akan drop out sih lama-lama. Paling nggak frustrasi.
tertinggal terus. Dan ini dibuktikan, ini untuk SD memang, seberapa tertinggal sih? Ini pandemi setahun kemarin, anak belajar di rumah selama setahun, ini identik belajar dengan setengah tahun kira-kira. Kehilangannya 40%, kira-kira hanya belajar 60%. Jadi ini learning loss-nya. Dalam kondisi biasa seperti ini, gain-nya dari kelas 1 ke kelas 2, belajar selama setahun, setelah ditinggal oleh guru, belajar tanpa guru, gain-nya hanya yang biru ini. Untuk literacy, untuk numeracy seperti ini. Nah bayangkan, ini tadi saja nggak optimal loh, udah learning krisis loh ini. Dengan pandemi makin krisis sebenarnya. Hanya 60% kemampuan anak dari yang nggak bagus-bagus amat tadi. Bayangkan kalau SD-nya kayak gini, terus dibiarkan, nanti SMP-nya seperti apa, dan yang unduh ya SMA juga, yang unduh perguruan tinggi. Bank Dunia bahkan memperkirakan dampak jangka panjang pembiaran dari learning loss. Ini adalah terjadi earning loss. Kehilangan lifetime earning. Pendapatan sepanjang hayat. Karena anak yang tadinya mungkin mampu bekerja di level yang tinggi, karena kemampuannya rendah, ya udah harus cukup menerima pekerjaan yang rendahan dengan upah rendah. Dan earning loss-nya luar biasa besar. Makanya dibilang, wah kita hilang sekian generasi. Bisa terjadi. Dan inilah kawan-kawan, kita bekerja di pendidikan tuh ya kayak gini nih. Kita membuat atau terjadi sesuatu, dampaknya tuh panjang ketika kita udah mati. Tapi kalau kita tahu nggak berbuat sekarang, nanti ditagih di akhirat. Beda ya kalau dokter ya. Malpraktis segera ketahuan. Suntik salah mati. Ketahuan gitu, segera minta ampun. Nah kita malpraktis pendidikan, nggak segera tahu. Seolah-olah baik-baik aja. Seolah-olah nggak ada persoalan. Tapi di kemudian hari, itu baru tampak. Dan ini juga terjadi. Merasa baik-baik saja, ternyata kita mengalami learning krisis. Pandemi kalau dibiarkan saja, ternyata kita udah tahu loh ini dampaknya. Kalau kita nggak segera membuat aksi pemulihan pembelajaran ini, maka dampak ini kita yang ikut memikul akibatnya. Nah ini kelas 1, kelas 2 melebar kalau dibiarkan. Simulasinya melebar. Kelas 1 kecil, kelas 2 dibiarkan, kelas 3 mungkin lebar. Dan mungkin kelas 4 anak-anak itu udah drop out. Anak-anak yang udah nggak ngejar. Have no idea ketika gurunya ngomong apa, nggak nyambung sama sekali ya. Lo ngapain sekolah? Kan gitu. Oleh karena itu anaknya harus dibuat nyambung. Nah, kira-kira gitu Pak. Ini suasananya kayaknya menyedihkan ya. Ya udah nggak apa-apa, memang pendidikan kita harus kayak gini faktanya. Kita nggak bisa lagi menutup-nutupi. Kalau mau refleksi, syarat utama kita harus jujur mengakui. Bahkan teman-teman saya yang di Dikdasmen, jabatnya, ya jujur aja nggak apa-apa. Kalau kita nutupin terus Bapak, oh fine. Yang korban adalah anak kita. Nah, ini merdeka belajar sebenarnya. Merdeka belajar seolah-olah baru gitu ya. Memang dimunculkan, di launching baru oleh Mas Nadiem sebagai menteri. Tapi filosofi ini nggak baru. Bahwa tadi higher order thinking skills memerlukan anak kritis yang merdeka berpikir, itu sesuai dengan kebutuhan masa depan. Itu sudah sejak zaman dulu. Hakikat pendidikan memerdekakan. Nih Ki Hajar Dewantoro. Maksud pemajaran pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia. Kata merdeka banyak sekali di buku Ki Hajar Dewantoro itu. Pendidikan itu adalah yang memerdekakan
anak, baik lahiriah maupun batiniah. Barangkali kata merdeka number one keyword di setiap bukunya Ki Hajar Dewantara. Karena itu adalah esensi pendidikan untuk memerdekakan lahir batin. Engku Safei, pendiri INS Kayu Tanam. Tujuan pendidikan adalah pendidikan yang memerdekakan, yaitu membebaskan alam pikiran dari sekat-sekat alam dan manusia untuk mencari gilang gemilang lahir dan batin. Jadi ya kita nggak nyari kemana-mana kok. Founding fathers kita sendiri udah menyampaikan saran ini, nasihat ini. Oleh karena itu ketika mereka belajar, tujuannya ini nggak usah saya ulang, kalian udah hafal lah ini. Ini nggak usah kok soalkan kenapa, tapi di dalamnya itu nalar misalnya ini itu ya di situ misalnya ya integritas dan sebagainya, iman, takwa. Ini saya nggak perlu mengelaborasi ini hanya penggolongannya saja. Semua karakter baik di sini. Nah, kebijakan ini di antara Merdeka Belajar tadi adalah transformasi pembelajaran. Sekarang ini rame. Episode 15 launching kurikulum merdeka. Lalu guru-guru bingung. Kapan kita boleh menggunakan kurikulum merdeka? Syaratnya apa menggunakan kurikulum merdeka? Nanti dapat blok grant atau enggak kalau menjalankan kurikulum merdeka? Saya bilang nanti terus ATP segala technicalities itu ya. Nah, saya khawatir lagi. Nanti jangan-jangan sampai itu hanya ingin mendapatkan cap pelaksana kurikulum merdeka, tapi sesungguhnya mimikri. Apakah kurikulum merdeka atau kurikulum tidak merdeka? Kalau perilaku pengajar, belajarnya sama, ya itu enggak terjadi apa-apa. Oleh karena itu narasinya harus transformasi pembelajaran. Yang kita ubah pembelajaran yang memerdekakan. Regardless kurikulumnya apapun. K13 boleh. K13 yang sudah diakal-akalin tadi kan banyak sekolah yang melanggar K13 sebenarnya. K13 tidak melarang project based learning. Tapi ada sekolah merasa ini materi ini nggak bisa dipahami kalau nggak ada project praktek. Sang pengawas mungkin disalahkan, tapi dia sembunyi-sembunyi melakukan ini. Ada gitu. Untuk melaksanakan ini, untuk memupuk empati, memupuk keragaman, ide keragaman, diajaklah mereka berkunjung ke anak-anak yang lain agama. Sekolah saya itu, sekolah anak saya, itu sekolah berbasis Islam, Global Islamic School, swasta. Itu setiap bulan pertukaran pelajar dengan sekolah Kanisius. Supaya anak-anak mengenal bahwa ada loh temennya yang beragama lain, tukaran pelajar dengan yang Jesuit mana saya nggak tahu. Kanisiusnya juga ingin mengetahui. Nah itu nggak ada di kurikulum 2013 sebenarnya. Tapi sesungguhnya juga nggak dilarang. Interpretasi kita yang membuat seolah-olah itu melanggar. Nah kalau sudah seperti itu mungkin ada sekolah-sekolah ya. Nanti yang sebenarnya sudah melakukan prinsip-prinsip memerdekakan di dalam belajar. Dan belum dilabel pelaksana kurikulum merdeka. Ya enggak apa-apa. Itu pembelajaran sudah memerdekakan. Alangkah baiknya kemudian mengadopsi kurikulum merdeka. Karena itu akan jauh lebih mudah melaksanakan pembelajaran yang merdeka. Tapi sekali lagi, esensi perubahannya bukan implementasi kurikulumnya. Kurikulumnya hanya alat. Alat untuk memudahkan, fasilitasi pembelajaran. Yang penting, ayo kita lakukan transformasi pembelajarannya. Pembelajaran yang memerdekakan, menumbuhkan karakter, berpikir tingkat tinggi, menumbuhkan kultur belajar. Belajar itu adalah kultur. Tidak belajar yang sekedar karena disuruh, karena ujian. Tapi learning culture,
Itu yang mendorong anak-anak kemampuan untuk belajarnya tumbuh. Pastikan ada feedback untuk kelanjutan perbaikan. Perbaikan berkelanjutan, penerapan teach at the right level. Jangan paksa guru mengejar kurikulum. Tapi kalau anaknya belum paham, enggak apa-apa. Sayangnya ke-13 dipasang target KIKD yang bludak. Maka ketika kurikulum K13 kita sederhanakan, kita kurangi KIKD-nya, itu anak belajar lebih efektif loh. Ketika dites logikanya lebih bagus. Anak yang enggak dijejali dengan KD-KD yang banyak itu. Jadi terbukti bahwa kita terlalu hebat ini kurikulum kita ini. Nah, di remapping boleh. Kalau sekolah-sekolah yang melakukan pemetaan ulang K13 sudah melaksanakan pembelajaran yang merdekakan, silakan. Itu sangat berpotensi untuk menjadi kandidat pelaksana kurikulum merdeka secara mandiri. Tapi kalau belum, ya nggak apa-apa, kayak kurikulum lama dulu yang sudah jadi di sekolahnya. Pelaksanaan kurikulum itu journey. Nggak sempurna dulu nggak apa-apa. Justru proses perjalanan menyempurnakan itu akan jauh lebih bagus. Daripada di training sehari, seminar sehari, di training seluruh kurikulum, ayo kamu pulang melaksanakan 100% kurikulum. Nggak akan terjadi. Yang terjadi adalah nanti kamuflase, isomorphic mimicry tadi. Lalu assessment sudah kita lakukan. UN kemarin ya, yang sayangnya menjadi orientasi pendidikan, sukses UN dan sebagainya. Ulangan-ulangan harian mirip UN, seperti UN. Udah mengarahkan magnet pendidikan seperti UN, itu sudah nggak benar. Makanya ditransformasi menjadi asesmen nasional yang sifatnya untuk mengecek logika saja. Tadi sudah saya ceritakan. Nah, tadi ya di sini kan banyak belenggu ya. Belenggu ini yang harus kita hilangkan. Kita bombardir setiap belenggu. Kawan-kawan bisa workshop loh, exercise ya. Ayo kita sama-sama mencari belenggu apa saja di learning proses ini, di learning cycle ini. Belenggu PTK, belenggu standar, belenggu aturan silabus, belenggu aturan RPP, belenggu aturan dari edaran direktorat, dari edaran dinas, nggak apa-apa. Biar kami juga sadar, oh ini membelenggu loh. Belenggu yang lainnya kadang-kadang nggak terasa bahwa kita membelenggu anak dan kadang-kadang tampaknya remeh. Saya melihat berbagai detail kalau anak diuji ini SMP, FKD kelas 7. Biasanya ujiannya seperti ini. Dan kunci jawabannya itu ini A. Membuat soal ini bangga. Karena kelihatan sangat matematis. Sangat membingungkan. Angka gitu ya. Ini yang buat matematik itu membosankan, momok. Terus nanti gunanya untuk apa? Belajar sulit-sulit. Tapi yang membuat merasa bangga. Kalau banyak anak kelihatan kesulitan. Makanya di ujian itu ada ya, yang anak pinter itu. Ada dalil, kalau nggak dalil Al-Quran itu. Janganlah engkau mempersulit. Karena Allah akan membalas kesulitan terhadap dirimu. Ada kan yang itu viral di medsos itu. Anak bingung jawab soal matematik, nggak bisa jawab, maka dinasehati gurunya. Janganlah kamu membuat kesulitan. Ya. Karena nanti Allah akan membalas dengan kesulitan semacam itu. Ya ini memang tampak sulit, tampak complicated untuk kelas 7 itu ya. Coba itu kita buat. Lalu ini apa yang terjadi? Ini belenggu. Kalau anak dibiasakan menjawab dan nggak ada alternatif B atau C atau D, ya sudah pokoknya pasti A. Bisa disebut tirani satu jawaban benar. Anak terbiasa dengan satu jawaban benar, satu kunci jawaban.
Satu kata Pak Guru yang benar, satu kata buku yang benar. Makanya kalau ada buku yang salah, itu larinya protesnya sampai menteri. Padahal kadang-kadang buku itu kalau salah, bahkan gurunya bisa menjadi pelajaran. Ayo anak-anak, di halaman ini ada yang salah, ayo coba temukan mana. Kadang-kadang malah dibuat sengaja salah untuk menjadi pelajaran. Kalau sengaja dibuat biasanya memang ada soalnya. Di dalam soal tadi, kalimat tadi ada yang salah. Jadi jadikan apapun jadi pelajaran. Nah, kayak seperti ini, anak terbiasa dengan satu jawaban benar, terbangun tirani. KD yang sama bisa diubah seperti ini. Lalu jelaskan alasan. Ini jelas membuka alternatif jawaban. Tidak hitam putih, tapi memberi peluang anak untuk abu-abu. Skornya tidak harus 0 atau 100, bisa mungkin kan 30, 40, 60, 70. Karena lalu yang juga penting adalah ketika anak diberi kesempatan untuk reasoning, untuk menjelaskan, berargumentasi, kita tahu jalan pikiran anak. Dan tahu jalan pikiran adalah itu feedback yang luar biasa. Yang tadi benefitnya sangat besar dan cost-nya kecil. Cost-nya kecil kenapa? Nggak perlu proyek ini. Hanya soal mengubah kebiasaan buat soal yang membelenggu menjadi soal yang memerdekakan. Nah, salah satu untuk memfasilitasi transformasi belajar tadi, kita merancang kurikulum yang kemarin diluncurkan, kurikulum merdeka, untuk mendorong pembelajaran yang memerdekakan. Salah satu karakteristiknya ada 2 blok besar kerangka kurikulumnya. Blok atas ini kerangka kurikulum nasional itu hanya sampai struktur, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran dan asesmen yang baik. Yang di bawah itu diserahkan kepada sekolah. Jadi di dalam learning cycle tadi, yang kurikulum kerjanya, rencana kerja, pembelajaran, itu dibuat oleh guru masing-masing. Ini mirip dengan KTSP dulu. Kurikulum yang ini, kerangka, ini akan relatif permanen. Standarnya sudah dilakukan perubahan-perubahan, standar kompetensi lulusan dan sebagainya sudah dilakukan perubahan. CP sudah distrukturkan, struktur mata pelajaran sudah, prinsip pembelajaran sudah. Nanti pengembangannya, kalau ada 200.000 sekolah, barangkali ada 200.000 jenis kurikulum operasional, kurikulum kerjanya. Ribet ya? Ribet. Wong biasanya nggak kayak gini kok. Biasanya guru tuh udah diem, duduk manis di sekolah, tiba-tiba kurikulum datang dari pusat kok. Besok, wah tinggal ngajarkan, semua sudah tertata. Tapi apakah itu cocok dengan kondisi sekolahnya? Kondisi anaknya nggak peduli. Karena itulah yang disuruh oleh pusat. Jakarta dengan Papua, di Sorong, desa di Jawa, dengan kota sama kurikulumnya. Ini yang memungkinkan nanti diversifikasi kurikulum. Dan ciri dari capaian pembelajaran itu tidak diatur dengan kelas-kelas. Kurikulum kelas 4, kurikulum kelas 5, bukan. Tapi fase. Fase 1 dan seterusnya. Sampai fase sekian. Kelas 4 nggak harus fase 4. Percuma dipaksakan diajar fase 4. Kemampuannya masih fase 3 kok. Kemampuan masih fase 2. Mendingan tetap fase 2. Tetapi anak paham. Daripada memaksakan ya, so, ini isomorfik mimikri.
kelihatan kelas 4 tapi sesungguhnya kemampuannya kelas 2. Tadi kelihatan kelas 12 tapi kompetensinya kelas 9. Fase ini tidak diatur sehingga bisa jadi sekolah di SMA 1 Jakarta beda dengan SMA 1 di Ngawi fasenya. Ini kan kurikulum ya, ini banyak kasih kurikulum ya, Mas Aan, kawan-kawan ini ya. Nah, detailnya ini sudah. Tetapi jika penerapan kurikulum sifatnya evolving, kalau ada perubahan-perubahan, irrelevansi dari ini, saya kira masih terbuka untuk mendapatkan masukan dari kawan-kawan semuanya. Ternyata nggak cocok fasenya. Saya juga punya beberapa catatan tentang capaian pembelajaran, tentang kalau struktur ini kedaulatan. Kedaulatan. Harus ada pelajaran agama, bahasa Indonesia, PPKN, pergulatannya di sini kawan-kawan ini. Yang merasa ahli sejarah, harus ada mata pelajaran sejarah. Yang merasa ahli ini, harus ada masuk. Sampan sosiologi itu penting. Geografi, penting. Mata pelajaran apa yang masuk? Rame kan di medsos itu. Sejarah harus masuk, karena penting ya menurut orang sejarah. Ekonomi harus masuk, ya menurut orang ekonomi. Geografi masuk, karena misalnya negara yang geografinya semua penting jadinya. Tapi yang kesepakatan di kita, pendidikan agama, budi pekerti, daftarnya ada. Nanti Mas Yogi dari kurikulum ya, akan menjelaskan strukturnya seperti apa saja gitu ya. Dan satu lagi, meskipun ini kerangka pusat, tetapi struktur muatan lokal ada. Muatan lokalnya nanti pemenang sampean-sampean ya kira-kira mikir apa bahasa, biasanya diisi bahasa daerah yang kita tidak masukkan struktur sini. Tapi kalau ingin masukkan, tapi kalau misalnya karya lokal, handicraft lokal juga nggak apa-apa. Nanti wewenang dari kawan-kawan di daerah. Nah, satu lagi pembedanya, ini dikombinasikan. Kalau K13 itu cenderung intrakurikuler, pol-polnya ekstrakurikuler. Banyak KIKD yang harus diselesaikan dengan jam tertentu, ekstrakurikuler, atau intrakurikuler, atau kurikuler. Ini kita berangi dengan proyek lintas disiplin ilmu. Proyek, jadi selain intrakurikuler, ekstrakurikuler, nanti ada proyek. Proyek ini pasti cross disiplin. Dan anak-anak yang menciptakan Traveloka, yang menciptakan .com, yang sekarang menciptakan produk-produk baru yang enggak terbayangkan sebelumnya, itu mereka mampu mensintesa antar disiplin. Kalau belum, levelnya sudah sintesis dari seluruh pengetahuan yang pernah dipelajari, lalu dikembangkan lagi ke Anderson, creating, mencipta. Cerita dikit, kemarin saya ketemu di Solo 3, ketemu Mas Arfian namanya. Mas Arfian ini lulusan SMK. Tapi tidak kuliah, tapi pikirannya sangat akademis, tapi sekaligus juga praktis. Jadi dia mulai terkenal ketika mengikuti lomba di Amerika, membuat salah satu komponen pesawat terbang, 2013 juara 1. Mas Arfian ini, lulusan SMK, dulu pernah di koran kan, pesaingnya itu PhD dari NASA, dari lembaga-lembaga yang top itu. Dia menang. Tapi pulang nggak percaya. Jangan-jangan saya ini hanya beruntung.
2017 ikut lagi, produk yang lain lagi. Ternyata menang lagi. Dia pede lah. Anak-anak Indonesia itu sebenarnya nggak main-main. Pinter-pinter sebenarnya. Asal diberikan kebebasan untuk berpikir inovatif. Dia mulai riset. Kenapa sih negara itu ada yang sangat inovatif? Seperti Jerman, Jepang, belakangan Cina di bidang engineering. Banyak produk-produk baru engineering. Sementara Indonesia kok selalu impor aja gitu ya. Gak punya kreativitas menciptakan produk engineering yang baru. Dipelajari ternyata sangat correlated dengan jumlah CNC. Kalau di SMK ada CNC yang CNC ada yang tahu ya. Computing. Jadi kalau bubut buat mesin misalnya itu. Dengan CNC itu presisinya tinggi karena diatur oleh komputer. Bukan nggak diukur oleh jongkar sorong oleh kita, mata kita enggak. Kalau membuat mesin piston, kalau nggak pakai CNC ya nanti jebol, olinya dilewer kemana-mana, nggak pas. Pembedanya produk engineering itu karena CNC. Maka Arfian itu belajar untuk membuat CNC. Hebat enggak anak SMA? Kalau yang tadinya harganya bisa 600 juta, sama dia itu paling pol 100 juta. Dan dia malah mendeklar, oke, silakan produk Cina datang, tapi apapun produk Cina yang datang, harga berapapun, saya akan menjual 20% lebih murah. Udah berani gitu. Lulusan SMK, Solo 3. Dia membuat program pendidikan. Merekrut anak-anak paling miskin, kemudian dia izin ke universitas yang paling jelek di Solo 3, izin untuk mendidik anak-anak itu berkreasi. Dikasih satu CNC, ayo kamu buat kreasi apa saja menurut kamu berguna untuk masyarakat dan menghasilkan duit. Karena duit yang kamu hasilkan, kamu harus merekrut adik-adikmu yang nasibnya seperti kamu. Sustainable Fellowship namanya programnya itu. Makalah mulai berpikir membuat produk versi anak-anak. Nah, itu menurut zaman ini pakai kurikulum yang biasa K13. Pendidikan ala itu dilarang itu. Karena nggak sesuai pakem. Nanti model Arfian itu dengan kurikulum ini sangat bebas. Dengan membuat produk itu, ilmu apa yang diperlukan? Matematikanya iya. Fisikanya iya. Kimianya iya. Bahkan marketingnya iya. Bisnis iya. Nah, jadi meskipun tadi pembelajaran yang merdekakan bisa dicapai dengan kurikulum K13 boleh, KTSP yang dulu nggak boleh. Yang penting bukan cap kurikulumnya, tapi pembelajarannya yang memerdekakan. Tetapi kalau Anda sekolah komited untuk menjalankan kurikulum merdeka ini, akan jauh mudah terfasilitasi. Satu lagi, di layer paling luar adalah budaya sekolah. Learning culture di sekolah itu sangat penting. Dan untuk membiasakan learning culture, kultur itu seperti menumbuhkan kebiasaan, menumbuhkan karakter. Sekali lagi, filosofi di Ki Hajar juga ada. Untuk membangun karakter, untuk membangun budaya. Itu namanya kringo. Ngerti, itu mengerti, ngeroso, itu merasa dan kelakoni. Melaksanakan. Kalau di Jawa Barat malah 4. Niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti. Niti harti itu tahu, mengerti, niti surti, merasakan, niti bukti,
nglakoni niti bakti itu untuk keperluan masyarakat luas, untuk berbakti. Jadi local wisdom kita sangat cocok dengan ide pembelajaran yang merdekakan tadi. Ide membangun kultur belajar tadi. Jadi kurikulum kita cirinya adalah gak hanya intrakurikuler, tapi project learning juga harus ditunjang dengan kultur budaya belajar di level sekolah. Dan tringo di gango tadi, ini kalau ilmiah orang barat, Thomas Likona, ini yang ngarang ini. Moral knowing, moral feeling, moral action. Jadi kawan-kawan, transformasi kita ini ternyata tidak pergi kemana-mana. Wisdom lama, nasihat dari Ki Hajar, Engku Safei, founding fathers pendidikan Indonesia, ini sudah mengatakan hal-hal yang ternyata relevan untuk masa depan anak-anak kita. Ini nggak usah, yang assessment ini udah. Ya, jadi sangat penting bagi anak-anak kita untuk kita bangun kultur belajarnya, dan kurikulum merdeka ini mendorong, memfasilitasi transformasi pembelajaran tadi. Kita perlu sadar, jangan isomorphic mimicry ya. Jangan pura-pura melakukan misi, padahal sungguhnya kopong. Sekolah kita jangan hanya pura-pura bersekolah, tapi nggak ada pendidikan, nggak ada learning. Harus kita pastikan, oke, sekolah bagus. Kita masih nggak usah lah di schooling community. Ivan Illich itu tokohnya. Nggak apa-apa, mereka nggak apa-apa. Kayak Butet, pendekatan Butet itu yang sekolah rimba, bagus itu. Itu sebenarnya juga protes dengan sistem persekolahan. Sekolah yang di Koryah Thoibah, yang merekrut champion-champion miliknya Mas Bahrudin itu sebenarnya protes terhadap sistem. Dulu nggak ada wadahnya. Tapi nanti insya Allah seperti UTED, seperti sekolah-sekolah yang belajar kreatif, seperti Arfian tadi, punya wadah. Bahwa itu adalah juga sistem pendidikan kita. Dan kita tidak terlalu kaku ya, menumbuhkan belajar, nggak harus lewat sekolah. Sekolah salah satu cara, iya. Tapi pastikan bahwa kalau cara itu harus mencapai sasaran utama dan tujuan utamanya. Di antaranya adalah membangun kultur belajar. Ini nasihatnya Einstein ya. Orang pintar sak dunia ini Einstein ini. Mungkin sepanjang masa, tapi masih ngajarin loh. Jangan pernah berhenti belajar. Once you stop learning, you start dying. Jadi esensi dari hidup itu adalah belajar. Harus kita tumbuhkan ke anak-anak kita dan kita juga. Dan perubahan. Alvin Toffler ini tokoh perubahannya. Gelombang ketiga, nyusun itu buku-bukunya banyak itu mengatakan gini, buta huruf abad 21 itu bukan mereka yang tidak bisa baca tulis, tetapi mereka yang tidak pernah belajar, meninggalkan pengalamannya, unlearning, dan untuk belajar yang baru. Di tengah suasana yang global, yang uncertain ini, kita kayaknya harus belajar ini. Learning, unlearning, dan relearn. Meskipun sudah tua, nggak apa-apa. Tetap unlearning. Pengalaman kita mungkin nggak relevan, perlu belajar ilmu baru, ya udah kita jalani. Dan ini menjadi kultur kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Toto. Bapak Ibu, kita buka diskusi selama 10 menit ya. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin dipersilakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sorry, saya kelamaan.
Monggo Bapak Ibu, kalau memang tidak ada mungkin satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan pembukaannya yang menyatakan bahwa kita seakan-akan. Jadi kalau kita lihat sudah berapa kali mengalami perubahan, yaitu dari KTSP K13 ini itu dianggap bahwa sudah. Sebenarnya gini, kalau saya berpikir begini Pak, saya sering bilang mungkin karena pendidikan ini ada Kementerian Pendidikan, tetapi pendidikannya diserahkan ke Menteri Dalam Negeri. Jadi sekolah-sekolah merujuk kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, seperti tadi dikemukakan oleh dari Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Itu diminta data dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara data dari Kemendikbud belum dirilis. Jangan-jangan ini juga yang menyebabkan, Pak. Artinya kebijakan dari pusat nampak seakan-akan bagus, tetapi kenapa kalau ini kita lihat Ki Hajar Dewantoro tadi beberapa dengan Pak Muhammad Syafi'i memerdekakan belajar. Ini kita lihat selama ini kan pendidikan Indonesia kan melahirkan orang-orang hebat. Nah, setelah kita lihat sekarang, kira-kira bagaimana kita bisa saya mau bilang begini Pak, dalam agama Islam itu Ali bin Abi Thalib menyatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan-jangan kita mengajar, tidak kita mendidik anak sama dengan pada saat guru kita mengajar. Nah, jadi kira-kira pengalaman Bapak tadi disampaikan bahwa dari negara-negara lain itu apa yang bisa kita lakukan untuk oke lah tadi ini merdeka belajar, tapi ini kan baru masih dalam bentuk filosofinya Pak. Tetapi tadi gate-nya sudah sangat jauh dan itu sudah terasa di lapangan Pak. Dan kami yang ada di lapangan melihat betul perubahan anak kelas yang ada sekarang. Kita lihat perubahan karakter anak kelas 3 dengan kelas 1 itu jauh sekali. Kalau anak kelas 3 lewat di depan gurunya itu masih menunduk, sementara anak kelas 3, kelas 1, anak kelas 10 yang lewat di depan gurunya itu seakan-akan melewati temannya sendiri. Nah, jadi yang saya mau inikan tadi itu kira-kira bagaimana apa yang harus dilakukan oleh sekolah untuk kembali gate tadi kembali dikecilkan. Kalau dikatakan kurikulum merdeka, ya saya kembali lagi ke tadi yang pertanyaan awal kepada pemateri pertama tadi, pertama tadi di pagi. Kalau penilaian itu diserahkan ke komputer. Apa itu tadi dinyatakan bahwa kita harus melihat kondisinya. Nah, sementara penilaian umpamanya tadi itu kurikulum mandiri, kurikulum merdeka mandiri ini itu kan ada 3. Ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada yang menggunakan kurikulum darurat 2013 yang cuma esensialnya saja, dan ada yang menggunakan kurikulum dari sekolah penggerak. Nah, tapi penilaian kita mengisi lewat aplikasi dan langsung ditetapkan di situ. Kalau PSP-nya barangkali saya masih bisa melihat bahwa itu ada penilaian yang ada yang menilai setelah kita isi.
Tapi kalau di kurikulum mandiri dan ditetapkan langsung itu cuma berdasarkan pengisian survei yang diberikan dan ditetapkan bahwa pelaksananya cuma untuk belajar kayak tadi disampaikan bahwa yang tahap 1 yang kategori 1 itu cukup belajar. Nah, ini yang penilaiannya tadi ini yang saya maksudkan tadi bahwa jangan-jangan ini juga seakan-akan kita menilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Saya kira pertanyaan yang bagus dan real, membumi ya. Jadi ya bisa jadi Pak, itu terkait dengan dikotomi ke sekolah itu kan bingung, bosnya siapa sih sebenarnya gitu ya. Administratif, Kemdagri, panjenengan semua ke jalur Kemdagri, bupati, dinas, gubernur, dan seterusnya. Tapi kalau pembina, fungsional guru, konten pembelajaran itu Kemdikbud gitu ya. Dan sekolah bingung, sajane nuruti sapa tadi ya. Kemdikbud punya petunjuk, Kemdagri punya petunjuk segala macam. Semua orang ngasih petunjuk dan mungkin juga beda. SPM nggak sejalan dengan SNP. Sudah SPNP-nya problematik, tambahin SPM dan juga problematik. Nah, memang ini ekosistem yang harus berubah. Dan saya sungguhnya teriak ini bukan karena udah nggak jabat aja Pak. Dulu juga gitu, saya sangat kritikal dengan SNP, dan itu sahabat saya DP SNP, sudah sering diskusi ini. Bahwa ini menjebak, membelenggu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita jangan membebani sekolah dengan banyak petunjuk yang mengikat. Baik Kemdagri maupun Kemdikbud. Kalau Kemdagri yang mengikat tentang kepegawaian, tentang syarat administrasi, memang protokolernya itu hitam putih, ya harus Pak. Mempertanggungjawabkan keuangan itu nggak bisa terlalu kreatif. Itu harus juklak, ini saklek itu. Tentang sesuatu yang memang aturannya jelas gitu ya. Itu harus. Sepanjang Kemdagri atau Kemdikbud mengatur hal-hal yang memang seharusnya hitam putih harus dilakukan. Dan sekolah harus taat, aturan hitam putih, undang-undang, PP, APBN dan sebagainya. Nggak boleh main-main itu. Yang kita bicarakan di area kreatif, pembelajaran kan area kreatif. Sayangnya area kreatif ini diperlakukan seolah-olah area hitam putih yang serba aturan. Kemdagri ngatur, Dikbud ngatur, Direktorat ngatur, Balitbang ngatur, semua aturan, sekolah bingung. Saya berikan ilustrasi. Dulu ketika KTSP, bagaimana sekolah membuat silabus, suruh membuat silabus, membuat RP, membuat RP, bagaimana membuat bahan ajar, itu membuat bahan ajar sendiri. Bagaimana membuat modul ajar, membuat bagaimana bahan project base, membuat sendiri. Yang kita lakukan, kami lakukan dulu, saya waktu itu jadi di SMA, entah Kasubdit atau Direktur, lupa, KTSP itu. Yang kita lakukan dulu adalah memberi petunjuk-petunjuk sampai 57. Mungkin dinas panjenengan mengikuti, memfollow up juklak dari Kemdikbud, juknis. Nah, sekolah melengar Pak, yang dibaca petunjuk semua. Dari direktorat saya aja ketika itu ada 57 petunjuk. Kalau masing-masing 10 saja, guru dihadapkan pada satu rem kertas yang harus dibaca. Untuk membuat silabus, membuat ini. Ya kalau kayak gitu, saya tanya, yang membuat petunjuk ini bisa nggak membuat silabus sendiri? Belum pernah. Nggak konyol. Nah itu yang membuat mimikri Pak. Jadi sekolah, guru-guru seolah-olah mengikuti petunjuk tadi. Dan kami sudah senang kalau sekolah itu mengikuti 57 petunjuk itu. Apakah kemudian itu berguna untuk anak? Enggak peduli, bukan urusan kita. Strateginya diubah. Bukan petunjuk yang kita keluarkan, tetapi contoh-contoh yang banyak. Contoh silabus, enggak hanya satu. Kalau silabus dari kewajiban, kalau satu hanya kewajiban. Contoh RPP, contoh bahan ajar, contoh ini yang banyak.
sekolah bisa mencontoh dari sekolah lain yang konteksnya mirip-mirip. Tapi ingat, mendorong menggunakan best practice ini juga nggak selalu mudah. Kita nggak bisa mengcopy paste saja best practice di Amerika, terapkan di sini nggak cocok. Sekolah di NTT nggak akan cocok nanti mengambil best practice di NTB, belum tentu. Oleh karena yang diperlukan, silakan best practice itu digunakan untuk menginspirasi. Ya, tahap pertama mungkin nyontek dulu, nggak apa-apa. Tapi proses journey-nya harus dipelajari. Kok nggak cocok ya? Mungkin saya ubah dikit-dikit. Nah, kita yang di daerah mungkin approach-nya gitu, mendorong kepercayaan diri untuk bisa melakukan guru. Kita punya project untuk SD. Kita sebut inovasi untuk anak sekolah. Kerjasama dengan Australia, ada di NTB, NTT, sebagian NTT di Pulau Sumba, ada sekian kabupaten, di Kaltara, di beberapa kabupaten Jawa Timur. Kami menggunakan approach perubahan transformasi pembelajaran ini, menggunakan K13. Itu ke approach-nya adalah PDIA, singkatan dari Problem Driven Iterative Adaptation. Nah, dari situ aja udah kebayang ya. Problem driven. Jadi guru-guru, ini perubahan belajaran, diminta untuk mengidentifikasi masalahmu apa toh. Mencari persoalan, menggali persoalannya. Kami larang tim jangan memberikan resep. Sama sekali jangan memberi petunjuk. Karena petunjukmu nggak cocok dengan dia. Tapi instead, berikan kepercayaan diri kepada guru bahwa Anda mampu loh mengidentifikasi problem. Kita sengaja pilih, Pak, sekolah-sekolah yang jadi target itu sekolah-sekolah yang unbelievable. Bukan sekolah yang sudah diselentik sedikit, maju, lari, enggak. Sekolah-sekolah yang sangat problematik. Diberi kepercayaan, maka guru mulai terpancing. Tadinya malu-malu, takut. Nanti enggak cocok dimarahin ibu pengawas. Oke, ibu pengawasnya kita ajak. Nanti pengawas, nanti takut dimarahi kasikur. Kasikurnya kita ajak. Akhirnya kita bangun ekosistem. Guru, kepala sekolah, pengawas, kasih kurikulum di dinas, kepala dinas, bahkan bupati. Sekali-sekali. Kita bangun ekosistem. Lagi kita ceritakan ide transformasi. Idenya adalah mengembangkan kemampuan guru untuk problem driven, mengenali masalah, lalu secara iteratif melakukan mencari solusi, mencari masalah, mencari solusi, dan secara iteratif memperbaiki solusi. Dan dilakukan terus-menerus. NTB itu sangat disupport oleh Pak Gubernur, Tuan Guru Bajang. Bupatinya sekarang mengadop, APBD-nya mensupport sekarang. Sumba itu termasuk sulit, akhirnya mensupport. Kaltara menjadi kebijakan transformasi pembelajaran. Nah, tadi untuk berubah ini nggak bisa serahkan guru sendiri. Ekosistem harus dibangun. Perubahan mensyaratkan semua orang gotong royong, ayo kita sepakat loh. Termasuk panjenengan semua nanti jadi pionirnya. Kita ambil contoh salah satu guru yang tadinya ibu-ibu yang tadinya sangat takut, selalu takut dimarahin pengawas, sekarang nggak tertib ya kalau ini. Dan memang rentan dimarahin, anaknya tuh sulit belajar. Begitu istirahat, udah pulang, nggak mau masuk kelas lagi. Gimana mempertanggungjawabkan laporannya ke pengawas? Nggak bisa. Akhirnya diserahkan, silakan, ibu pasti bisa. Diinspirasi, akhirnya dia punya. Khususnya diantaranya, kalau anak suruh duduk ini males, ngantuk, ya udah suruh aktif, suruh gambar lah. Udah apa saja dulu Bu, suruh gambar. Bahannya apa? Nggak punya kertas, cari daun. Gambar sesukanya anak, tenang anak gambar.
gambar kuda, gambar kupu-kupu, daunnya macam-macam. Lalu karena belajar nulis, masih anak, oke, yang kamu gambar kamu tulisin. Kuda, apa? Akhirnya suruh presentasi. Ya semacam itu. Itu apakah itu ada di Kurum 2013? Enggak ada petunjuk seperti itu. Apakah dilarang? Tidak. Maka Ibu Pengawasan juga setuju. Dan ternyata problem solve. Anak-anak sangat antusias, bahkan waktunya pulang, nggak mau pulang karena gambarnya belum selesai. Apakah gambar doang? Ya enggak, besok bosen. Kalau gitu terus, harus ada ide yang lain. Nah itulah esensinya, mengembangkan ide berangkat dari pengalaman lokalnya, konteksnya. Di Papua, teman saya namanya John Rakail, dia menggerakkan anak-anak kampung untuk mau sekolah. Dia anak-anak senangnya belajar di alam, di bawah pohon. Tapi Pak John ini karena merasa biar kelihatan sekolah lah, didirikanlah urunan buat gedung kayak lumbung gitu ya. Biar keren. Malah nggak jadi. Malah anak-anak nggak mau sekolah setelah buatin lumbung. Akhirnya untuk pertemuan komunitas. Tapi dia tetap belajar di bawah pohon. Nah, itu sangat konteks. Oleh karena itu kalau kita membawa resep yang sama dari Jakarta, apakah itu Kemdagri atau Kemdikbud, harus diterapkan di tempat-tempat tertentu yang seragam, ya akan jalan. Pengalaman Pak John Rahel lagi. Anak-anak itu kalau istirahat pertama, kok terus pulang ya? Bingung kan nih, kenapa ini bosen, enggak, kan udah kreativitas macam-macam kayaknya semangat. Ternyata apa? Karena di sekolah WC-nya rusak. Kalau WC rusak, maka ketika anak mau pup harus pulang. Ketika sudah pulang lupa balik ke sekolah. Maka solusinya adalah memperbaiki WC. Ya kan nggak kepikir. Coba itu nunggu petunjuk dari sekolah, dari rumah. Petunjuknya harus guru. Ya. Kami yakin sungguhnya Pak, kalau kita puasa memberi petunjuk di level ini tadi, bagaimana running the school, bagaimana running pembelajaran, tapi memberikan inspirasi, memberikan dorongan, memberikan kepercayaan diri, memberikan contoh-contoh yang inspiratif, dan sekaligus membangun ekosistemnya. Tampaknya ini bisa menjadi gerakan yang masif. Proyek kami tadi, inovasi itu butir, gerakan kecil. Tapi kalau gerakan kecil itu nggak dibesarkan, nggak menggelinding nanti. Jadi yang perlu kita galangin adalah kita sama-sama membangun ekosistem gerakan. Membangun butiran bola salju, masih kecil, menggelinding. Kalau itu sudah besar, menggelinding nggak terbendung. Gerakan transformasi pembelajaran yang harus dibangun dari komitmen masing-masing kita semua. Nggak hanya komitmen guru, tapi komitmen kita, pengawas, kepala sekolah, kepala seksi, kepala dinas, yang sepakat bahwa this is a great idea. Oleh karena itu, ide sepakat this is a great idea. Itu penting. Maka saya join in. Saya akan join sekolah penggerak karena this is a great idea. Saya akan join transformasi pembelajaran karena this is a great idea. Tapi kalau iya saya tertarik ke sekolah penggerak, karena kalau sekolah penggerak nanti dapat komputer lah. Nah ini itu bukan didorong oleh komitmen, keyakinan this is a great idea. Jadi hati-hati kalau sekolah penggerak banyak yang lamar gitu loh ya. Motifnya karena keyakinan this is a great idea, ingin berubah dengan segala konsekuensi, jerih payahnya, atau karena ingin mendapatkan grant, ingin mendapatkan komputer. Oleh karena itu saya bilang kawan-kawan, approach untuk menggerakkan ini, ide, mendorong gerakan ini, jangan pamer insentif dulu. Jangan pamer dapat apa dulu, karena itu menjadi racun.
racun perubahan itu jika proyek. Segala sesuatu di proyek itu menjadi racun perubahan. Nah, perubahan ini bisa tanpa ongkos kok sebenarnya ya. Jadi kalau itu awal-awal sudah diproyekkan itu meracuni dulu. Oke, ini jawab pertanyaan atau enggak ya? Saya ngomel lagi ya. Semoga jawab Pak ya. Tapi kalau kawan-kawan ini ya, kita se-Indonesia ya, yang ngurusi pembelajaran sepakat dengan ini, dengan gerakan ini, ayo kita bangun mungkin sekian 500 sekian kabupaten itu, kalau kita ada yang berani memulai 10% dulu aja gitu ya. Yang kawan-kawan yang lainnya, saya ini dulu deh, daerah saya sangat sulit. Oke, nggak apa-apa. Tapi keep in touch, keep watching. Nanti ketika itu berhasil, ayo segera join. Nah itu, insya Allah ini akan berubah. Dan suatu saat ketika kita pensiun, ya mungkin ya dulu Pak saya loh pernah terlibat membangun gerakan itu dan ingin menikmati, bisa melihat hasilnya. Anak cucu kita pembelajarannya makin baik. Gitu ya Pak ya, nggak usah. Ya kalau mau blaming someone, kita telah salah gitu. Dan refleksi kejujuran itu yang perlu kita bangun. Ya di Kemdagri, di Kemdikbud mungkin juga banyak salah dan kita perlu melakukan refleksi diri dan memperbaiki ke depan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Tato. Sebelum kita akhiri sesi sore ini, ada catatan yang menarik bagi saya, yaitu saat ini kita telah memasuki revolusi industri 4.0. Ditandai dengan salah satunya meningkatnya kebutuhan dunia kerja akan keterampilan tingkat tinggi, sehingga terjadi disrupsi pekerjaan untuk aktivitas yang dapat diotomasi dengan teknologi yang ada saat ini. Akan tetapi